Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Monica Agatha dengan NPM 2018-01076 dan rekan saya Putri Windayani dengan NPM 2018-01088. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dampak Wabah Virus Corona terhadap E-komersi dan Industri Kurir. Virus corona saat ini telah menjadi bumerang tersendiri untuk kita, sehingga memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara. Salah satunya adalah negara kita Indonesia. Akibat wabah virus ini, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan, sehingga pengangguran di negara ini semakin bertambah. Bukan hanya itu, banyak toko-toko yang tutup karena adanya wabah ini, sehingga banyak para pemilik bisnis yang mengalami kerugian besar sehingga memaksa mereka untuk menutup toko. Apa itu virus corona? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Pengertian e-komersi. Perdagangan elektronik atau e-komersi adalah penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. E-komersi dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. E-komersi merupakan bagian dari e-bisnis, di mana cakupan e-bisnis lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan, tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan, www.e-komersi juga memerlukan teknologi. Sejarah perkembangan e-komersi. Pada tahun 1962, League Leader melakukan penelitian mengenai konsep networking. Pada tahun 1962 dari MIT dan riset, Lawrence G. Robert juga melakukan penelitian mengenai internet yang dilahirkan dari riset pemerintahan Amerika Serikat, yang pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintahan, ilmuwan, dan penelitian akademis. Pada tahun 1970, muncul Electronic Fund Transfer atau EFT yang aplikasinya saat itu terbatas hanya pada perusahaan-perusahaan terkenal. Selanjutnya, Electronic Data Interchange atau ED berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain serta jumlah perusahaan yang berperan bertambah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan isi dari makalah kami, yang mana di sini terdapat beberapa contoh dari e-commerce. Yang pertama, pembelian buku melalui online. Yang kedua, pembelian elektronik melalui online. Yang ketiga, pembelian kendaraan melalui online. Dan yang terakhir, pembelian pakaian melalui online. Di sini juga terdapat hubungan hukum antara pelaku e-commerce, yang mana dalam bidang hukum misalnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan e-commerce. Padahal, penata hukum merupakan salah satu ornamen utama dalam bisnis. Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUHP. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian serta isi suatu perjanjian. Di sini juga ada pengertian dari industri kurir, yang mana industri kurir merupakan suatu perusahaan yang melayani pengiriman yang dilakukan secara langsung. Berkembangnya bisnis perdagangan
pada saat ini mendorong para pelaku bisnis membutuhkan pasangan dalam menyalurkan barang dagangannya dengan bekerja sama dengan perusahaan yang bergelut dalam bidang kurir atau pengiriman barang. Karena tanpa adanya industri kurir ini, tidak mungkin perkembangan perdagangan online dapat terus berkembang. Di sini juga terdapat dampak wabah virus terhadap e-commerce dan industri kurir. Akibat dari wabah virus corona yang melanda dunia, membuat banyak negara mengalami krisis ekonomi. Salah satunya adalah negara kita, yaitu negara Indonesia. Namun, di balik krisis ekonomi yang terjadi, ada beberapa keuntungan yang didapat beberapa pihak seperti penjualan yang berbasis online. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dalam kurun 10 tahun terakhir ini, industri e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan hingga 17% dengan total jumlah usaha mencapai 26,2 juta unit. Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil melakukan perdagangan secara online. Bahkan pada tahun 2018 tahun lalu, menurut lembaga riset asal Inggris, Indonesia memimpin negara-negara lain sebagai negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Baik, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya paparkan. Terima kasih.